Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauizah Ridwan dengan NIM 248010055 dari Program Studi Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, kelas C. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat manusia dalam psikologi pendidikan. Presentasi ini disusun guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah psikologi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, langsung saja. Untuk memahami pendidikan, kita perlu terlebih dahulu memahami manusia yang dididik. Manusia adalah subjek utama dalam pendidikan, bukan sekadar penerima ilmu. Setiap peserta didik memiliki cara berpikir, perasaan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, sebelum menentukan cara mengajar, pendidik harus memahami hakikat manusia terlebih dahulu. Pendidikan bukan hanya proses memindahkan ilmu dari guru ke siswa, tetapi juga proses membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi manusia. Disinilah peran psikologi pendidikan, yaitu membantu pendidik memahami bagaimana peserta didik berpikir, merasa, dan belajar. Jika pendidik tidak memahami hal ini, pembelajaran bisa menjadi kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, kita langsung saja membahas poin pertama, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sifat dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keunikan dan potensi sejak lahir. Manusia tidak hanya terdiri dari tubuh dan fisik semata, tetapi juga memiliki akal untuk berpikir, perasaan untuk merasakan, serta jiwa atau aspek spiritual untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua potensi ini saling berkaitan dan bekerja sama dengan membentuk kepribadian manusia. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kehidupan masyarakat. Selain itu, manusia merupakan makhluk spiritual yang memiliki fitrah untuk beriman dan beribadah dan mencari makna hidup sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, manusia harus dipandang secara menyeluruh dan seimbang. Pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada aspek kecerdasan intelektual atau pengetahuan semata, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan sikap, emosi, sosial, moral, dan spiritual dengan memahami hakikat manusia secara utuh. Poin kedua, pandangan psikologi tentang manusia. Dalam pandangan psikologi, manusia dipahami sebagai makhluk individu yang unik, memiliki perbedaan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendirian. Manusia juga memiliki kemampuan berpikir dan merasakan, serta terus berkembang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, peserta didik tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga adalah faktor personal. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor dalam diri sendiri seperti kepribadian, motivasi, emosi, dan cara berpikir. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam proses belajar. Misalnya, motivasi yang tinggi akan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Poin keempat adalah faktor situasional. Selain faktor dalam diri, lingkungan juga sangat mempengaruhi manusia, seperti keluarga, teman sekolah, dan budaya dapat membentuk sikap dan kebiasaan seseorang. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus diciptakan secara positif dan mendukung. Terakhir, kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang memiliki banyak potensi, baik fisik, akal, emosi, sosial, maupun spiritual. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan, sehingga tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, pendidikan perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Dengan memahami hakikat manusia, pendidikan tidak hanya menekankan pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, akhlak, dan kepribadian. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mencerdaskan dan memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman,
berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.